Halo, semangat pagi sahabat KSI. Berjumpa kembali dengan saya, Rifki, di podcast HC Insight KSI. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas segala sesuatu tentang HC Insight dan sosialisasi perusahaan. Dan bagi yang belum like, komen, dan subscribe, ditunggu ya. Baik sahabat KSI, tentunya kalau kita podcast nggak mungkin nih saya sendiri. Sudah hadir 2 bintang tamu yang akan menemani podcast kita pada kesempatan kali ini. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Irma Novianti. Kalau kesehariannya dipanggil dengan Irma. Saya bekerja di PT KSI. Saya bekerja di Departemen Finance. Saya di bagian funding. Selanjutnya, ada sebelah Ya, saya Mbak selanjutnya. Tika. Terima kasih host dan Mbak Irma. Salam kenal semuanya, selamat pagi. Saya Kartika, saya dari Departemen Finance dan di Dinas Funding. Terima kasih. Oke, Mbak Irma dan juga Mbak Tika ya. Ngomong-ngomong, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Mbak Irma dan juga Mbak Tika mengikuti training tentang budgeting and cost control ya. Barangkali bisa di-highlight sedikit tentang materinya. Baik, training yang kami lakukan kemarin itu selama 2 hari secara online training. Itu trainernya dari Media Edutama dan narasumbernya itu yaitu Bapak Anindyo Aji Susanto. Halo Bapak, terima kasih ya Pak atas ilmunya. Itu sih Mas kira-kira. Oke, jadi trainingnya dilaksanakan secara virtual ya, online ya. Iya, Oke, trainingnya berapa hari kemarin? 2 hari. 2 hari, waduh, kenyang banget nih berarti materinya ya. 2 hari full mengikuti training tentang budgeting dan cost control. Nah, sebelum saya masuk jauh lagi ke dalam materinya, mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh. Ya, Bu Irma. Bu Irma, kalau boleh tahu sudah berapa lama kerja di KSI? 24 tahun. 24 tahun. Iya. Bukan umurnya yang 24 kan? Iya. Tapi masa kerjanya 24. Sebenarnya pengennya begitu sih, 24 tahun umurnya. sih, Mas. Betul, kelihatannya kayak baru 24 tahun usianya gitu lah. Yeay. Kalau Mbak Tika, berapa lama kerja di KSI? Udah 10 tahun sih Mas, dari tahun 10 tahun. 2012. 10 tahun ya? Ya. Oke, 10 tahun tuh berarti udah bisa ngajuin soft loan tuh ya. Boleh tercoba ya. Iya. Tinggal di mana, Mbak Irma? Saya tinggal di Geria Cilegon, Serdang. Geria Cilegon Serdang. Oke. Cilegon. Oke, sebelah itu ya, apa namanya? Kalau nggak salah, teman-teman kita juga banyak kan yang tinggal di situ. Iya, bener banyak Oke. komplek karyawan ya di sebelah. Komplek. Saking banyaknya karyawan KSI-nya kali ya. Oke. Kalau Mbak Tika di mana rumahnya? Sama di Gria juga, tapi Gria Praja Mandiri. Di Geria Praja Mandiri. Oh iya. Oke. Dekat Bundaran Komplek Perumnas. Pemda ya? Iya, betul. Dulu saya udah hampir mau beli rumah tuh di situ ya. Dulu tuh kalau nggak salah harganya 285 juta. Cuma karena saya cuma baru punya uang 5 juta, akhirnya saya mengurungkan ya, saya beli rumah di situ. Kayaknya sekarang udah bisa deh, kayaknya udah ada 500 juta sekarang ya duitnya. Bisa ngambil 2 unit kayaknya Iya. Mas. Sekarang ada sih alhamdulillah 500 juta ya. Iya. Cuman yang bisa diambil 5 juta. Oh iya tetap ya. Iya. Tinggalnya Mbak Irma di Geria Serdang, kalau Mbak Tika tinggalnya di Geria Praja Mandiri. Nah, yang berikutnya nih, Mbak Tika dari awal bekerja itu memang di finance atau memang sebelumnya udah sempat pindah-pindah gitu kerjanya? Kebetulan saya dari awal masuk sampai dengan sekarang tetap di finance departemen dan di dinas funding. Nggak bosan? Namanya manusia nggak bohong ya, tapi ya ketika kita dikasih kepercayaan, dikasih amanah, kita jalani aja. Oke. Gitu. Oke, jadi dari awal masuk sampai dengan saat ini bekerja di finance department ya. Kalau Mbak Irma sendiri gimana? Dulu sebelumnya tuh saya di bagian pengawasan, kedua di logistik, ketiga di finance, terus sekarang di SABM. Di SABM, oke. Berarti Mbak Irma sudah banyak rotasi ya di Alhamdulillah. beberapa tempat. Alhamdulillah ya. Oke, sip.
Oke, barangkali itu ya apa namanya perkenalannya. Saya mau langsung ngobrol-ngobrol nih. Sebetulnya ngobrol ringan aja sih mengenai kemarin tuh trainingnya ngebahas apa aja gitu. Mungkin yang pertama ke Bu Irma kali ya. Bu Irma, apabila nih perusahaan menyusun anggaran ya, nah itu perusahaan yang bersangkutan itu bisa dipastikan nggak sih bisa mencapai tujuan perusahaan gitu? Maksudnya apakah dengan membuat anggaran yang rutin kita lakukan itu betul-betul bisa mencapai tujuan perusahaan gitu? Iya, bisa itu Mas. Jadi ini menyusun anggaran itu adalah sebuah perusahaan yang merupakan langkah yang paling dalam melakukan perencanaan keuangan. Tanpa anggaran yang baik akan ada resiko pengeluaran lebih besar daripada pendapatan atau besar pesak daripada tiang. Oke, jadi rutinnya perusahaan itu membuat anggaran di akhir tahun gitu ya? Iya. Itu let's say kita bikin anggaran untuk 2023. Nah, tentunya idealnya dari akhir tahun 2022 kita sudah mulai menyusun anggarannya seperti itu ya. Iya, benar Mas. Dan anggaran yang yang baik itu tentunya dia tidak lebih besar pasak daripada tiang, kurang lebihnya gitu ya barangkali ya. Iya, benar. Oke. Nah, ada nggak sih misal kita menganggarkan pengadaan barang A, anggarannya misal 100 juta, tapi ternyata realisasinya lebih tinggi atau lebih rendah, pernah nggak sih ada kayak gitu? Biasanya ada. Ada ya? Ada begitu. Biasanya kalau umpamanya ada yang lebih pembelanjaannya lebih dari sesuai dengan target, jadi dia bisa pengalihan anggaran. Tapi kita lihat kondisinya, dia departemen itu masih tersisa atau tidak anggarannya. Oke, jadi apabila dia masih ada tersisa, biasanya direspon untuk itu. Kita kan sebelumnya lihat dulu dari penawaran yang dia ajukan itu udah mencukupi atau belum. Awalnya sih mereka harus survei dulu barangnya sih. Untuk mengajukan itu, biar kita tuh bisa mempersiapkan anggaran tersebut ya. Jadi yang terpenting adalah itu masih dalam satu anggaran unit kerja terkait gitu ya. Oke. Dan yang berikutnya, ada nggak sih keharusan dari user untuk menghemat anggaran yang sudah ada tersebut gitu? Maksudnya jangan sampai lebih gitu maksudnya. Ada. Jadi sebelum dia membuat anggaran itu emang harus dilihat lagi. Kan awalnya mereka merencanakan. Setelah merencanakan itu kan pasti ada pengendalian. Nah, pengendalian itu ada disepakati dulu tuh. Apa aja yang harus dibeli, apa yang harus dikeluarkan untuk tahun ini. Jadi itu ada termasuknya dia tuh dengan cara berdiskusi dan mengendalikan RKP itu berarti kita bisa menghemat. Oke. Terus yang berikutnya yang mau saya tanyakan ke Mbak Irma, anggaran itu idealnya dibuatnya per setengah tahun kah atau per tahun kah gitu? Itu kalau di kita ya biasanya 1 tahun sekali. Itu pertengahan ya biasanya. Dia udah akhir tahun itu sekitar ya September Oktober kita udah mulai mempersiapkan anggaran. Realisasi di tahun berikutnya ya. Iya, tahun berikutnya benar. Oke, sip. Mungkin selanjutnya ke Mbak Tika ya. Mohon maaf, lagi kurang sehat ya. Iya. Oke, Mbak Tika, dalam konsep penganggaran ya dalam perusahaan itu seberapa penting atau apa sih yang menjadi pengertian dari perencanaan, planning? Oke, terima kasih Mas Hoas ya. Jadi menurut saya dalam suatu perusahaan itu harus ya adanya perencanaan. Perencanaan itu dibutuhkan untuk menentukan nih tindakan apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, itu adalah planning atau perencanaan dari penganggaran ya, konsep penganggaran.
Nah, yang berikutnya pengertian dari manfaat budgeting atau penganggaran itu seperti apa, Mbak Tika? Manfaatnya itu jadi manajemen dapat melaksanakan tanggung jawab dalam berbagai aspek. Oke. Nah, di antara aspeknya apa aja? Yang pertama perencanaan, koordinasi, yang ketiga pengawasan. Tuh, jadi kalau kita mempunyai perencanaan budgeting, jadi manajemen bisa nih untuk mengontrol 3 aspek tersebut gitu. Oke. Nah, saya sempat baca juga tuh ada istilah yang namanya target costing. Ya. Nah, Mbak Tika barangkali bisa di-share juga ke sahabat KSI, target costing itu apa? Target costing itu ada 4 tahapan. 4 tahapan. Ya, Oke, tahapan yang pertama. Kita harus menentukan dulu apa yang mau kita jual, apa Oke. produk yang mau kita produksi dalam Oke. suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, kita tentukan target pasar kita ini seperti apa. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Yang keempat, kita harus mempertahankan biaya yang kompetitif gitu. Mempertahankan biaya yang kompetitif. Itu ya. Iya. Nah, kalau implementasinya di perusahaan sejauh ini sampai mana menurut Mbak Tika? Untuk KSI sendiri saya rasa sudah bagus untuk dalam perencanaan dan implementasinya sudah baik, dari mulai budgeting atau RKAP setiap tahunnya dan pengontrolan realisasi anggaran-anggaran yang sudah dianggarkan. Seperti apa ya, maksudnya kita sudah menganggarkan. Nah, pada saat realisasinya kita bisa kontrol juga gitu. Jadi tugasnya Mbak Tika tuh di kantor saat ini seperti itu ya? Kebetulan itu bagian yang lain sih. Bagian yang lain ya? Karena kalau saya suka funding ya. Oke. Nyari utangan mungkin. Nah, kalau funding sendiri lebih kemana tuh arahnya? Kalau funding itu lebih ngontrol ke keuangan perusahaan. Lebih anggaran, pengontrolan keuangan ya. Iya, keuangan perusahaan. Baik yang uang masuk maupun yang keluar itu. Gitu. Uang masuk, uang keluar. Funding lebih ke arah sana ya? Iya, betul. Nah, kalau Mbak Irma sendiri, kalau tidak salah, posisi saat ini sudah tidak di finance lagi ya? Sudah tidak. Di SABM? Iya. Oke. Kalau menurut Mbak Irma, konsep keilmuannya dari finance ke SABM itu masih ada kesesuaian nggak sih? Masih ya? Iya, masih. SABM itu masih ada sangkut pautnya dengan uang kas, keluar masuknya uang KSI juga masih. Dia juga kan namanya holding ya, subholding. Jadi saling bersinergi dah antara holding dan subholding gitu. Nah, karena itu pengeluaran juga sama pemasukan juga itu. Dari semua anak perusahaan di bawah KSI Group. Iya. Wah, jadi fungsi, tugas dan tanggung jawabnya jadi lebih besar ya? Iya, gitulah. Iya. Mungkin satu lagi ya pertanyaan ke Mbak Tika ya. Saya mengenal juga tuh ada istilah yang namanya budget management. Nah, sejauh apa sih budget management yang ada di KSI atau pengertian secara generalnya gitu? Ya, baik Mas Host. Jadi budget management itu manajemen ini lewat budget ini, manajemen ini bisa menyampaikan harapannya dengan jelas, inginnya seperti apa, arahan kedepannya perusahaan seperti apa, itu lewat budget manajemen. Nah, yang kedua itu manajemen bisa mengkomunikasikan harapan didukung oleh pihak-pihak terkait, yaitu di bawahnya manajemen itu loh Mas. Nah, terus yang ketiga itu jadi manajemen ini bisa menyajikan rencana perusahaan setahun ke depan atau perusahaan ke 5 tahun ke depan itu secara rinci dengan budget manajemen tersebut. Nah, itu sih sama memaksimalkan sumber daya uang, sumber daya manusianya gitu kan. Semuanya ya. Iya. Nah, dari situ manajemen bisa mengukur pengendalian kinerja perusahaan maupun individu karyawannya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara penganggaran nih, sebetulnya kalau misalkan di akhir tahun 2022 kita membuat anggaran untuk tahun 2023 gitu kan. Nah, pada saat implementasinya di 2023 ternyata ada sedikit yang harus disesuaikan lagi lah. Itu ada revisi anggaran nggak sih?
Ada. Ada ya? Enggak, di anggarannya enggak, emang Enggak ada. sudah ditetapkan kan Mhm. begitu. Revisi saat berjalan aja sih. Oh, revisi saat berjalan. Heeh. Oke, sesuai dengan dinamika kondisi perusahaan Iya, gitu betul ya. ya. Oke, tidak Betul. saklek anggaran Harus- yang dibuat 2022 Harus itu harus sama gitu ya. sama, Enggak seperti itu ya. enggak. Oke, ini dapat pencerahan juga nih saya dan tentunya sahabat KSI ya tentang konsep penganggaran di perusahaan di KSI. Nah, sebetulnya sih saya masih pengen banget nih ngobrol panjang lebar sama Mbak Irma sama Mbak Tika. Tapi apa daya waktu juga yang membatasi ya sahabat KSI sehingga terpaksa nih cukup sampai di sini podcastnya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, Siap Mas, boleh main aja ke ruangan. Mas, iya. Kirain main aja ke rumah Oh gitu. iya. Boleh dilanjut lah. Jangan. Izin ya. Sambil dulu ya. Pakai seragam. Benar. Iya ya, semoga nggak kapok nih diundang di podcast Dengan HC senang Insight. hati. Oke, nanti kalau misalkan habis training saya undang lagi ya di podcast ya. Boleh. Harus ya Mas ya. Ya, oke. Jadi terima kasih atas waktunya Mbak Irma, Mbak Tika. Semoga tadi wawasan yang sudah disampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi knowledgeable buat kita semua. Tentunya harapannya dengan adanya podcast atau evaluasi training pada teman-teman di KSI yang mengikuti training, after trainingnya adalah sosialisasi materi training tersebut dapat bermanfaat dengan baik. Tentunya ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan perusahaan, seperti itu. Terima kasih Bu Irma, Bu Tika sudah berkesempatan hadir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, terima kasih ya. Mas host. Mbak Tika. Mohon maaf kurang sehat badan. Iya, semoga lekas sembuh ya. Amin. Terima kasih. See you.